Saat turun dari bandara, yang pertama kali saya lihat seperti di berita-berita itu Pak, tanah longsor, rumah hancur, jalan putus, jembatan nggak bisa dilewati. 50 hari Pak, 50 hari tidak ada lampu nyala, suara azan tidak ada, karena listrik belum normal. Seperti kampung nggak ada penghidupan gitu Pak, karena listriknya mati total. Tidak ada lampu, jadi masyarakat situ kembali seperti zaman batu, kayak pakai lilin, masak pakai kayu bakar. Ada yang nenek-nenek sampai menangis karena bisa listrik hidup kembali Pak. Seperti penghidupan di sana kembali pulih seperti itu, alhamdulillah sekali. Saat kami bekerja sangat lelah, mungkin hampir menyerah, tapi saat warga tersenyum kembali melihat listrik nyala, itu mungkin kebanggaan bagi kami sendiri Pak. Sobat Banjarmasin Pos, kembali bersama saya Rizky Fadilah, reporter dari Banjarmasin Pos. Bencana banjir besar di Aceh dan Sumatera menggugah sejumlah pihak untuk ikut berperan dalam rangka untuk pemulihan. Salah satunya PLN unit induk distribusi dari Kalimantan Selatan dan Tengah, di mana PLN UED Kalsel-Teng mengirimkan sejumlah petugasnya untuk membantu dalam pemulihan kelistrikan di wilayah bencana, khususnya di Aceh. Hari ini kita akan mewawancarai salah seorang petugas yang sempat menjalankan misi kemanusiaan di sana bersama Sukma. Berikut wawancara eksklusif saya dengan Sukma. Perkenalkan, nama saya Sukma Kana Putra dari PLN Nusadaya, UID Kalsel-Teng, P3 Banjarmasin, WLP Plehari Pak. Alhamdulillah kami telah sampai di Takengon, sementara kami akan menuju mes. Hai. Semangat pagi. Saat saya berada di unit di WLP Plehari, saat saya istirahat, saat itu saya dipimpin oleh pimpinan, ditanya apakah saya bersedia menjadi relawan untuk bencana di Aceh. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengatakan iya Pak. Ini mau langsung aktif TR Pak ya? Rencana. Mungkin jadi saya bisa berangkat ke sana mungkin rasa kemanusiaan Pak. Saya melihat banjir, banyak longsor, seperti itu Pak. Mungkin saat turun dari bandara, yang pertama kali saya lihat seperti di berita-berita itu Pak, tanah longsor, rumah hancur, jalan putus, jembatan nggak bisa dilewati, seperti itu Pak. Titik lokasi kerja itu berapa lama dan apa medan-medannya yang Cukup luar biasa Pak, saya beberapa transit dari beberapa pesawat Pak, gonta-ganti pesawat lah bahasanya, dari Banjarmasin ke Medan, dari Medan ke Jakarta, dari Banjarmasin ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, terus ke Bandara Rembele, terus dari Rembele ke lokasi Pak. Mungkin dari segi Medan yang susah itu dari WLP setempat ke daerah lokasinya Pak, karena jalannya itu banyak yang putus, tidak bisa dilewati, seperti yang katakan tadi. Jembatannya putus, jalannya nggak bisa dilewati, longsor masih Pak, seperti itu. Kebetulan saat itu masih ada beberapa desa dan kecamatan yang listriknya mati total Pak, gelap saat malam. Penyebabnya itu dikarenakan tiang-tiang banyak tumbang, karena tanahnya longsor, terus pohon-pohonnya banyak yang tumbang Pak, dikarenakan longsor itu. Kalau di sana saya bertanya kepada warga, mungkin harapan mereka untuk listrik cepat kembali pulih seperti semula Pak, karena mereka sangat merindukan listrik itu kembali hidup Pak. Tugas dari pimpinan wilayah tersebut, kami diarahkan di sana cukup baik, kami disuruh memperbaiki kabel-kabel yang putus, tiang-tiang yang roboh, seperti itu Pak.
kami merecovery kembali, Pak. Yang paling berat itu angkat tiang manual, Pak. Karena biasa di sini pakai kren, di sana krennya nggak bisa masuk. Jadi manual, dorong manual gitu, Pak. Ada berapa orang, belasan orang, puluhan orang untuk mengangkat tiang tersebut. Medannya cukup jauh, cuman medannya terjal juga, Pak. Sudah medannya terjal, jauh, bebannya berat. Lereng-lereng gunung seperti itu cukup susah. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama kami, alhamdulillah tiang itu tertanam kembali, Pak. Alhamdulillah selama 2 minggu ini kami berhasil menyalakan 6 buah terapu dan beberapa desa kembali menyala. Alhamdulillah di situ suara ajan bisa berkumandang lagi, Pak. Sebelumnya di situ kayak seperti kampung gak ada penghidupan gitu, Pak, karena listriknya mati total. Tidak ada lampu. Jadi masyarakat situ kembali seperti zaman batu, kayak pakai lilin, masak pakai kayu bakar, seperti itu, Pak. Gambarannya tuh parah, Pak. Rumah-rumah itu hancur. Jadi rumah tuh kayak ada yang masih separoh, masih ditinggalin sama warga. Kalau malam tuh semua gelap gulita, pasti pakai lilin, seperti itu, Pak. Tanah itu teksturnya tidak tertentu, Pak. Apalagi kalau hujan, nah itu masyarakatnya pasti deg-degan karena takut longsor kembali terjadi. Seperti itu, Pak. Alhamdulillahnya saat kami bisa kembali menyalakan listrik, masyarakat di sana antusias sekali, seperti anak-anak langsung salim pada kami. Bapak-bapak tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Ada yang nenek-nenek sampai menangis karena bisa listrik hidup kembali, Pak. Seperti penghidupan di sana kembali pulih, seperti itu. Alhamdulillah sekali. Listrik di sana ya seperti itu, Mas, seperti penghidupan utama di sana. Karena kalau tidak ada listrik di sana mungkin penghidupannya agak berkurang gitu. Karena semua di situ pakai listrik, Pak. Kompor listrik, pakai kipas angin, TV, ngecas HP, semua pakai listrik, Pak. Alhamdulillah keluarga, istri dan orang tua sangat mendukung untuk saya kembali menyalakan Bumi Aceh supaya terang kembali. Ada dukungan dan semangat dari keluarga, Pak. Perasaan saya senang, sedih, campur aduk. Senangnya saya bisa ditunjuk sebagai relawan percepatan perbaikan penormalan listrik di Aceh. Sedihnya melihat kayak seperti rumah hancur, ya bencana lah. Melihat bencana semengerikan itu, begitu, Pak. Yang paling saya ingat mungkin yang warga berterima kasih tadi, Pak. Tuh saat kami bekerja sangat lelah, mungkin hampir menyerah, tapi saat warga tersenyum kembali melihat listrik nyala, itu mungkin kebanggaan bagi kami sendiri, Pak. Bisa membantu masyarakat di sana, alhamdulillah. Itu kebanggaan tersendiri. Kekhawatiran pasti ada, Pak. Tapi banjir tidak ada susulan. Mungkin pengalaman pertama saya di sana merasakan gempa ya, getarannya cukup ringan lah. Tapi pertama kali merasakan gempa di sana itu sekitar pukul 2 pagi. Teman-teman merasakan gempa, wah, jadi takut sana, khawatir gitu. Tapi alhamdulillah semuanya aman. Kami bertanya kepada warga itu dari tahun 2025 ke 2026 sekitaran 50 hari, Pak. 50 hari tidak ada lampu nyala, suara ajan tidak ada, gelap gulita, hanya penerangannya hanya lilin. Sebenarnya saya sangat antusias ya, apabila diberi waktu lagi oleh manajemen UID Kalselteng, saya bersedia, sangat bersedia untuk misi kemanusiaan ini, Pak. Pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat, jangan menyerah. Untuk warga Aceh, semangat. KSKT untuk Aceh, cepat pulih Aceh.
Hari ini day 5 kami telah mengerjakan SUTM di atas gunung Bukit Gayo. Halo, Mas Day, kami di Aceh. Terima kasih Tanah Gayo. 2, 3. Terima kasih PLN. Baik, terkait dengan program kemanusiaan di bencana di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, ya memang secara PLN sudah menjadi SOP secara nasional bahwa ketika memang bencana secara nasional itu ada, maka kami PLN pun juga selalu siaga manakala dari PLN pusat meminta support bantuan dari unit-unit yang ada selain unit yang terkait, itu selalu memang kami siap. Terkait dengan bencana Sumatera, kami dalam hal ini unit induk distribusi Kalsel Tank, kami sudah mengirimkan BKO bantuan itu 3 batch. Ya, kebetulan yang terakhir batch 3 kemarin baliknya hari Selasa. Hari Selasa sudah tiba. Kebetulan kami kebagian untuk bantuannya BKO-nya itu di Aceh, tepatnya di UP3 Luksimawe, di ULP Takengon dan Janarata. Untuk pembagian tim kerjanya masing-masing batch itu 4 tim. 4 tim dan satu tim itu 6 orang, kemudian yang terdiri dari 4 tenaga ahli daya, kemudian 2 pegawai. 2 pegawai ini berperan sebagai pengawas pekerjaan dan juga pengawas keselamatan kerja. Di lokasi ya kita tahulah kondisi kalau pasca bencana itu kan ya memang secara infrastruktur banyak terganggu, tetapi memang kami dari PLN memang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, sehingga apapun kondisinya kami selalu siap. Kami pesankan ke teman-teman untuk supaya jangan sampai memberi beban tambahan ke unit tersebut, karena unit tersebut cukup berat dengan kondisi bencana yang ada. Oke, saya kira kami dari UID KSKT ya kami sangat bersyukur bisa meringankan beban dari teman-teman di Aceh, baik secara korporat PLN dan juga tentu secara sosial dalam hal ini masyarakat. Mudah-mudahan kontribusi dari kami BKO KSKT ke Aceh secara khusus di UP3 Luksimawe dan tepatnya di ULP Takengon dan Janarata bisa memberikan mengurangi beban masyarakat di sana lewat recovery listrik yang lebih cepat lagi. Kami kira mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Sobat Banjarmasin Pos, wawancara eksklusif saya dalam program Saksi Kata bersama Sukma, petugas dari PLN Unit Induk Distribusi dari Kalimantan Selatan dan Tengah. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.